Halo Sobat Fisika, ketemu lagi. Hari ini kita belajar tentang gerak ya teman-teman ya. Dan ini adalah part pertama soal tingkat SMP ya teman-teman. Lanjut langsung ke soalnya. Nomor 1. Contoh gerak lurus beraturan GLB adalah, oke teman-teman, GLB itu adalah gerak yang kecepatannya itu tidak berubah, selalu konstan. Dari opsi di sini kita cek yuk. A. Gerak jarum jam. Oke, dia tidak lurus bergeraknya ya, jadi bukan jawaban. B. Gerak bola ditendang. Ketika ditendang dia berubah kecepatannya. C. Kereta api yang berjalan lurus dengan kelajuan tetap. Oke, ini jawabannya. Dan yang D. Gerak roda yang berputar, dia tidak bergerak lurus. Oke, jawabannya memang C ya. Lanjut soal nomor 2. Jarak adalah panjang seluruh lintasan yang ditempuh benda. Jarak termasuk besaran. Oke teman-teman, jarak tersebut itu adalah memang seluruh lintasan yang dilalui oleh benda yang bergerak. Dan di situ dia tidak memperdulikan arahnya. Sehingga jarak adalah besaran skalar ya. Nah, besaran ada dua ya teman-teman. Ada skalar sama vektor di sini. Skalar itu hanya besarannya aja. Kalau vektor itu adalah besaran plus arah geraknya ada. Itu pemahaman untuk besaran skalar dan vektor ya teman-teman. Lanjut soal nomor 3. Lita berjalan 70 meter ke arah timur. Kemudian dia berbalik 30 meter ke arah barat. Tentukan jarak yang ditempuhnya. Nah, jarak dari keadaan ini berarti itu adalah jumlah dari 70 sama 30. Dan jawabannya adalah 100 meter ya teman-teman. Lanjut soal berikutnya. Perubahan posisi benda dari titik awal ke titik akhir disebut perpindahan ya teman-teman. Untuk ini posisi pertama dan posisi akhir. Selanjutnya nomor 5, kelajuan yang disertai dengan arah geraknya adalah kecepatan ya teman-teman. Jadi kecepatan itu besarnya berapa dan arahnya diperhatikan ke kanan, ke kiri, ke atas, ke bawah begitu ya. Selanjutnya nomor 6, kecepatan benda yang tidak ditinjau kemana arah geraknya disebut dengan kelajuan. Kalau kelajuan itu tidak memperdulikan arahnya kemana, hanya besarnya ada yang diperhatikan. Lanjut nomor 7 teman-teman. Hasil bagi jarak total yang ditempuh dengan waktu tempuhnya adalah, jadi kalau jarak dibagi waktu ya, S itu jarak, T itu waktu, itu adalah kelajuan teman-teman ya. Jawabannya adalah C, kelajuan rata-rata. Dan kalau nanti kita punya perpindahan dibagi dengan waktu, perpindahan itu ada tanda panahnya di atas, berarti dia besaran vektor. Itu adalah kecepatan nanti. Kecepatan bedanya dengan kelajuan, simbolnya adalah ada tanda panahnya. Oke, kita cek apakah ada soalnya nanti. Nomor 8. Benda yang bergerak dengan lintasan berupa garis lurus dan kecepatannya tetap dan tidak berubah adalah pengertian dari GLB teman-teman. Gerak lurus beraturan, dia kecepatannya selalu konstan. Kalau GLBB yang ini itu adalah gerak lurus tapi kecepatannya berubah semakin cepat ataupun semakin lambat. Nomor 9, gerak benda yang lintasannya berupa garis lurus dengan kelajuan yang berubah dengan perubahan kecepatan yang selalu sama di setiap waktunya adalah pengertian dari GLBB teman-teman ya. Jadi geraknya berubah dengan perubahan yang teratur. Oke, lanjut nomor 10. Contoh GLB, gerak lurus beraturan. Jadi dia tidak berubah kecepatannya ya. Kita cek. A. Gerak jarum jam. Tidak. Dia akan berputar geraknya, nggak lurus. B. Gerak bola yang ditendang. Dia juga kecepatannya berubah. C. Mobil yang berjalan lurus dengan kecepatan tetap. Nah ini kecepatannya tetap GLB itu ya. Dan D. Gerak roda yang berputar. Tidak sesuai yang D. Lanjut nomor 11. Gerak benda di bawah ini yang merupakan gerak semu adalah, kita cek, matahari yang bergerak dari timur ke barat. Nah ini gerak semu teman-teman. Maksudnya gimana? Sebenarnya yang bergerak itu adalah kita ya, mengelilingi matahari. Bumi ini mengelilingi matahari. Tapi seakan-akan matahari yang bergerak mengelilingi bumi, mengelilingi kita. Nah itu disebutnya adalah gerak semu. Yang B, mobil melaju di jalan tol, bukan. C. Bumi mengitari matahari, bukan. D. Buah mangga yang jatuh dari pohon, bukan juga. Nomor 12. Satuan percepatan dalam standar internasional SI adalah yang ini teman-teman ya, meter per second kuadrat. Lanjut soal berikutnya. 13. Berdasarkan kelajuannya, gerak planet-planet mengelilingi matahari termasuk gerak, kita cek. A.
gerak dengan laju tetap? Iya, sepertinya ini jawabannya teman-teman. Yang B, gerak diperlambat. Oh tidak. Yang C, dipercepat. Tidak juga. Yang D, berubah beraturan. Tidak. Jadi jawabannya memang yang A ya teman-teman. Lanjut nomor 14. Sepeda bergerak sejauh 300 meter dalam waktu 1 menit. Kita tulis di sini, kita punya jaraknya adalah 300 meter dan waktunya adalah 1 menit. 1 menit itu dirupakan dalam detik. Jadi 60 detik ya 1 menit itu. Pertanyaannya adalah kecepatan sepeda tersebut adalah, kecepatan itu adalah jarak dibagi waktu teman-teman. Masukkan aja nilainya, 300 dibagi 60. Setelah itu kita bagi, dapatnya adalah 5, satuannya adalah meter per second. Jawabannya adalah yang C ya teman-teman. Lanjut soal berikutnya. Sebuah motor menempuh 20 km dalam waktu 30 menit. Kita tulis lagi, di sini kita punya jaraknya adalah 20 km dan waktunya adalah 30 menit. Nah, teman-teman lihat jawabannya, semuanya dalam kilometer per jam. Berarti waktunya ini 30 menit dirubah dalam jam, yaitu sama dengan setengah jam ya teman-teman. Dan kecepatannya, yang ditanyakan kecepatan, itu sama dengan jarak dibagi waktu. Jaraknya adalah 20, waktunya adalah setengah jam. Ini sama dengan 20 dikali 2/1 ya teman-teman, dibalik. Dan dapatnya adalah 40, satuannya adalah kilometer per jam. Jawaban yang sesuai adalah yang C. Lanjut soal nomor 16. Sebuah sepeda melaju dengan kecepatan 15 meter per second. Kita tulis V sama dengan 15 meter per second. Jika sepeda tersebut bergerak selama 2 menit, waktunya adalah 2 menit. Dirubah dalam detik, berarti 2 kali 60. Sama dengan 120 detik ya teman-teman waktunya. Pertanyaannya adalah jarak yang ditempuh sepeda tersebut adalah, jadi S itu sama dengan berapa? Kita punya rumus aslinya di sebelah atas ini. Kalau untuk mencari S, distance ataupun jarak di sini, T-nya dipindah ke sini menjadi pengali ya teman-teman. Sehingga rumus ini berubah menjadi V kali T sama dengan S. Ini rumus untuk mencari jarak. Sehingga kita langsung tulis aja. Saya tulis di sebelah kiri sama dengan V kali T. V-nya itu sama dengan 15 dan T-nya adalah 120. Setelah dikalikan ini dapatnya adalah 1800, satuannya adalah meter. Oke, jawabannya adalah yang C ya teman-teman. Lanjut soal berikutnya. Seorang anak berlari ke arah barat sejauh 100 meter. Teman-teman harus paham dulu arah mata angin di atas kertas. Ke sini, ke atas ini itu adalah utara teman-teman. Terus ke bawah adalah selatan, lawannya utara. Selanjutnya lagi berarti ke sini itu adalah ke arah timur ya teman-teman. Dan sini adalah arah barat. Oke, selanjutnya kita ilustrasikan di sini. Anak berlari ke barat sejauh 100 meter, berarti ke sini 100 meter. Selanjutnya dia kembali ke arah timur 60 meter. Berarti dia balik arah ke sini 60 meter. Jarak yang ditempuh anak tersebut adalah, di sini berarti besaran jaraknya S itu adalah penjumlahan antara 100 sama 60 ditambahin. Dan jawabannya adalah 160, satuannya adalah meter. Jawabannya adalah yang B ya teman-teman ya. Lanjut soal berikutnya nomor 18. Sebuah truk melaju 30 km per jam. Jika truk tersebut bergerak ke kota tujuan dengan jarak 120 km, kita tulis ya, berarti kecepatannya adalah 30 km per jam. Selanjutnya jaraknya itu adalah 120 km. Waktu yang diperlukan untuk sampai ke kota tujuan adalah titik-titik jam. Waktunya sama dengan berapa? Kita punya rumus aslinya itu adalah V sama dengan S per T. Untuk mencari waktu berarti kita sendirikan T. T sama V ini ditukar lokasi tempatnya ya teman-teman. Jadi T sama dengan jarak dibagi kecepatan. Jaraknya itu sama dengan 120, kecepatannya adalah 30. Setelah kita bagi itu sama dengan 4, satuannya adalah jam ya teman-teman. Jadi jawaban yang sesuai adalah yang C. Lanjut soal berikutnya. Budi pergi ke sekolah naik sepeda. Jarak dari rumah ke sekolah adalah 3 km. Berarti kita tulis S-nya sama dengan 3 km.
Dan kecepatan sepeda Budi konstan 5 meter per second. Berarti di sini V-nya sama dengan 5 meter per second. Jika masuk sekolah jam 7.00, Budi harus berangkat ke sekolah pukul paling lambat pukul, oke ini typo ya teman-teman. Oke, kita hitung berarti waktu ya. Waktu seperti halnya soal sebelumnya itu sama dengan jarak dibagi dengan kecepatan. Jaraknya harus disamakan dengan kecepatan ini teman-teman, satuannya. Ini adalah 3000 meter. Sehingga di sini kita tulis 3000 dibagi dengan 5. Kita bagi dapatnya adalah 6 dan ternyata waktunya adalah 600, satuannya adalah second atau detik. Kalau di sini dinyatakan dalam menit itu sama dengan 10 menit ya teman-teman. Dan kalau dia maunya tidak terlambat berarti harus berangkat pada pukul 6.50 paling lambatnya. Jawabannya adalah yang D ya teman-teman. Lanjut soal berikutnya, nomor 20. Sebuah mobil mengubah kecepatannya dari 4 meter per second menjadi 20 meter per second. Berarti di sini ada V1 4 meter per second. V2-nya adalah 20 meter per second. Dalam waktu 2 detik, T-nya sama dengan 2 second. Percepatan mobil tersebut yang ditanyakan adalah akselerasi atau percepatan. Kita bisa ngitung percepatan dengan rumus V kedua kurangi V1 dibagi dengan waktu. Masukkan nilainya teman-teman. V2-nya adalah 20, V1-nya adalah 4, terus dibagi dengan waktu 2. Dan ternyata sama dengan 16 dibagi 2 itu sama dengan 8, satuannya adalah meter per second square. Oke, jawabannya adalah yang B. Oke, part pertama di soal pembahasan gerak tingkat SMP ini sepertinya cukup. Nanti kita akan lanjut di part kedua. Semoga teman-teman paham dan thank you.